achievement spiritual itu Masya Allah berbanding lurus dengan kinerja profesional. Misalkan nih, achievement spiritual bulan ini itu 90%, maka target dia profesionalnya itu kadang 87, kadang 92, ya antara itu. Jadi spiritualnya bagus, produktivitasnya juga jadi bagus. Insya Allah lebih kurang seperti itu rata-rata. Jadi ownernya harus punya kesadaran penuh bahwa yang diamanahkan kepadanya saat ini berupa tim, perusahaan, bisnis, dan segala macamnya itu adalah amanah Allah nih, dan akan dimintai pertanggungjawaban. Kita hidup di dunia ini nggak cuma sekedar hidup, tapi diperintahkan lengibadah kalau orang Jawa bilang kan gitu. Berperan sebagai business owner yang bisa mendidik, mengajak, kemudian membimbing tim sampai kemudian bertumbuh sisi profesional dan juga spiritualnya. Wah, itu keren banget. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat SBC dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan baik, bahagia, sehat semua dan berlimpah rizkinya, amin. Oke teman-teman, di podcast kali ini kita kedatangan tamu yang spesial ya. Ini insya Allah ini yang kedua di SBC, di mana beliau ini adalah Ketua Yayasan Riyadul Jannah Indonesia. Beliau juga adalah sebagai leader spiritual di Kota Gede Jewelry, dan juga beliau adalah Kepala Badan Administrasi Sukses Berkah Community dengan Ustadz Widodo. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Masya Allah. Sehat Mas Lur ya? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat, ya? bahagia dan berkah. Lagi sibuk apa nih Tat? Ya alhamdulillah lagi sibuk dampingin santri-santri sih Mas. Oh ya. Jadi santri sama teman-teman santri karya, terus ada teman-teman guru juga lah. Oke, sama ngurusin SBC juga ya. Betul. Ngebantuin SBC ya. Sebelumnya terima kasih banyak loh Tat, ini sudah meluangkan sama-sama Mas hadir di sini nanti sharing-sharing. Nah, teman-teman, di podcast kali ini kita akan mendengarkan sharing banyak sekali ya dari Ustadz Widodo. Kita akan belajar gimana sih beliau itu menginstal nih spiritual enterprise di perusahaan, khususnya di Kota Gede Jewelry ya, yang sekarang dikerjakan ya Ustadz ya. Nah, mungkin dari awal nih Ustadz, kita mau nanya sebelum nanti ke cara penerapannya, programnya seperti apa. Nah, dari awal seleksi dulu nih, kita mencari tim nih di perusahaan gitu kan. Ada ini enggak kriteria-kriteria khusus nih dari sisi spiritual yang harus ditekankan gitu. Gimana Ustadz? Ya, sebelum lanjut sebetulnya kita pengen ngenalin juga sebetulnya ke teman-teman pengusaha bahwa di Islam itu ada namanya spiritual enterprise gitu ya. Spiritual enterprise itu sebetulnya rangkaian kegiatan di dalam dunia profesional tapi tetap berlandaskan syariat Islam. Nah, kebetulan saya diamanahi di PT Kota Gede Jewelry atau KGJ gitu ya. Tahun keberapa ini ya? Sekitar tahun ke-6 ya mungkin. Masya Allah, dan beberapa waktu ya kita lalui dan berbagai macam dinamika, atas izin Allah hari ini masih bisa diamanahi dampingin teman-teman santri karya. Nah, jadi kalau ditanya mulainya dari awal gitu ya, kalau kita proses seleksi itu apakah ada ketentuan dan segala macamnya, sebetulnya kalau mau dibuat ketentuan ketat ada Mas gitu ya. Kita mulai seleksi, yang pertama sebetulnya yang harus diperhatikan oleh tim spiritual di salah satu perusahaan kalau di tempat kami di Kota Gede Jewelry itu, yang pertama kali adalah attitude. Kalau di Islam namanya adab, betul gitu ya. Dari mulai datang aja tuh gak ada kelihatan sih Mas sebetulnya kan. Gimana cara dia masuk, salam enggak? Betul, salam. Terus wajahnya sumringah atau enggak, atau mungkin kan kita bisa lihat orang punya banyak masalah ya. Nah, terus bisa menerima saat kita ketemu tuh kan secara apa ya, kayaknya Allah tuh ngasih salah satu apa ya, feeling gitu. Ini oke nih gitu. Jadi yang pertama kali kita lihat itu adalah attitude. Bagaimana dia nanti kemudian kepada kita pertama kali ketemu. Nah, terus kemudian kita juga perlu mendalami. Berikutnya ya, basic banget sebetulnya. Yang selalu kita dalami itu bagaimana dia bisa menaklukkan subuh. Jadi selain attitude, yang kedua adalah apakah dia sudah bisa menaklukkan subuhnya sendiri gitu. Itu ya, gitu. Penting ya itu ya. Penting banget Mas. Karena kalau subuhnya aja masih kalah, gimana dia bisa menaklukkan hari gitu loh ya. Logika sederhananya kalau yang kita bangun seperti itu. Jadi ya yang kedua ini terkait dengan subuhan.
biasanya saya selalu tanya secara indirect questions. Jadi ya nggak secara langsung lah gitu kan. Nah, intinya you bangun pagi nggak gitu loh. Nah, kalau dia sejak awal menyatakan saya bukan segala macam, kan kita juga bisa lihat dia jujur atau enggak segala macamnya. Ini kita lihat, oh subuhannya oke, checklist. Gitu ya. Nah, untuk ikhwan itu kita ada plusnya. Jadi nggak cuma sekedar subuhan. Subuhnya di mana? Nah, itu tuh. Subuhnya di masjid apa di rumah nih? Gitu ya. Oh, nanti kita tanya biasanya ke masjid mana, berapa meter dari rumah masjidnya. Biasanya kayak gitu. Nah, kalau ada indikasi saya ke masjid, kadang saya detailin banget tuh. Tadi pagi ke masjid, imamnya siapa namanya? Sampai agak berat itu. Iya, karena kita pengen validasi ya. Untuk memastikan supaya valid datanya gitu. Kalau Baru dia kita sering melakukan itu kan pasti paling enggak kan iya, tahu kenal. imamnya siapa ya. Iya kan kenal. Seenggaknya walaupun dia nggak ngobrol nih sama imamnya kan tahu. Oh tadi namanya Pak ini. Kadang saya agak dalami lagi tuh. Emang surah kedua tadi dibaca surat apa Mas? Kayak gitu untuk memastikan banget ya. Itu kadang biar kita benar-benar valid datanya ya. Jadi subuhan. Baru nanti berikutnya itu yang kita dalami yang namanya Quran. Dekatnya sama Quran tuh seberapa sering sih gitu ya. Nah, seminggu berapa kali kalau baca Quran pribadi gitu ya. Beda sama yang jamaah. Kalau jamaah kan ya bareng-bareng kan gitu Mas ya. Jadi yang ketiga itu baca Qurannya. Karena kalau sering baca Quran, kecerdasan tuh meningkat biasanya Mas. Jadi kalau orang yang sering tadarus Quran, apalagi baca terjemahannya itu ya, kayak seimbang seperti kita baca buku. Baru yang keempat ini yang nggak kalah penting, itu tentang hubungan bersama orang tua atau pasangan bagi yang sudah menikah. Jadi kita akan dalami gimana kegiatan di rumah, hidup bersama orang tua atau sudah sama pasangan, bagaimana dia hubungan sama orang tua, apakah baik, apakah punya masalah, terus kemudian apakah sama pasangan itu saling punya chemistry dan saling mensupport dan segala macam. Karena hubungan dengan keluarga atau pasangan itu ngaruh banget Mas, sama nanti kinerja ketika berkarya. Dan yang terakhir ini nggak kalah penting juga nih tambahannya, itu terkait dengan maaf ya Mas, pinjol dan judol. Ada itu sekarang ya. Jadi masuk dalam itu tambahan ya? Setelah beberapa waktu ya sebelum ada viral judol dan pinjol itu. Nah, itu kita gali-gali ini kayaknya jadi penting untuk didalami gitu. Wah, jangan sampai kita ngerekrut nauzubillah gitu ya, punya tanggungan pinjol atau judol yang itu efeknya ngefek banget ke kinerja, betul, ke kinerja. Tanya gimana? Kamu punya ini enggak pinjol gitu, suka judol enggak gitu atau gimana? Ya kan ada pertanyaan langsung atau enggak langsung ya Mas. Kalau yang tipe orang yang to the point, saya tanya to the point, Mas, Mbak punya tanggungan bulanan yang harus ditunaikan dalam bentuk utang online enggak? Itu jadi langsung to the point gitu. Kalau yang enggak langsung biasanya, Mas, Mbak biasanya belanjanya di toko yang mana? Enggak gitu kan. Oh, toko yang oren. Pakai letter enggak? Itu. Biasanya gitu. Ini sekalian ada agak saya buka nih pertanyaan-pertanyaan yang biasa saya gunain untuk interview teman-teman kandidat. Nah, buat teman-teman yang mau masuk AGJ, jadi ketahuan bocorannya. Ya, memang kita butuh. Biar apa? Kita nyambungin frekuensi di awal dulu nih. Kalau dari awal udah kayak bertentangan kan daripada berkelanjutan dan nggak baik, lebih baik di awal kita cukupkan. Soalnya kalau udah masuk benernya juga butuh effort ya Tete. Itu dia yang jadi PR juga Mas, kan tanggung jawabnya nanti ke saya ya, sama teman-teman tim gitu kan. Jadi kalau yaudah nanti diurus lah kan, diurus berarti kan dalam tanda kutip ya mengubah, walaupun tugas kita kan nggak ngubah tapi mengajak. Beberapa ada kasus seperti itu soalnya. Nah ini jadi tantangan juga nih buat teman-teman yang sudah punya tim, punya karyawan gitu kan. Wah udah terlanjur ini. Dulu pas nerima karyawan atau tim itu nggak di screening dulu nih gitu kan. Terus gimana nih cara memperbaiki ini? Nah kalau ditanya tahapannya, pertama Mas yang perlu ditentukan adalah kesadaran bagi owner untuk kembali ke jalan Allah. Oh berarti dari ownernya dulu ya, perbaiki dulu. Nggak bisa kalau kita perbaiki langsung dari hilirnya Mas, hulunya dulu. Yaitu ownernya. Kenapa? Owner itu yang membawa tim toh Mas. Betul. Jadi ibaratnya kapal, penumpangnya itu tim, nakhodanya adalah owner. Mau nggak mau. Iya. Jadi ownernya harus punya kesadaran secara
kesadaran penuh bahwa yang diamanahkan kepadanya saat ini berupa tim, perusahaan, bisnis dan segala macamnya itu adalah amanah Allah nih. Dan akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi kalau ini udah mulai kesadarannya muncul, owner kan terdorong nih untuk berubah jadi lebih baik gitu ya secara bidang spiritual. Jadi yang pertama tahapannya ownernya dulu, Mas. Nah, ini nanti saya bocorin dikit ya. Kita punya kelas yang akan membahas detail tentang itu. Namanya Scale Up Masterclass. Bersama Pak Joko Wardianto, beliau tuh masternya untuk bahas itu. Jadi akan diajak sebetulnya, diajak, dibina, terus kemudian dibersamai untuk bertumbuh secara spiritual. Barulah nanti bertumbuh secara strategi bisnis dan lain-lainnya. Seperti itu. Dari basic itu dulu ya, spiritual dulu ya. Ya, ada namanya Scale Up Masterclass. Itu sudah berjalan ini, Mas. Udah ada rame pokoknya grupnya untuk sedekah subuh, subuhan bersama. Ini udah jalan di Jogja ya? Udah jalan di Jogja. Jogja. Ini udah mulai berjalan gitu. Memang kelas premium tapi worth it sekali untuk para owner. Terbatas ya? Terbatas, Mas, karena memang eksklusif ya. Nah, ini baru batch 1 dan sudah ada 15 pasang atau 15 perusahaan bisnis gitu. Sudah ada 15, sekitar 30-an. Nah, Ustaz, kembali lagi nih. Tadi dari sisi ini ya, hiring ya, dari sisi mencari tim gitu kan, masukin tim. Nah, sekarang dari sisi program nih, Tat. Program apa aja sih yang bisa diterapkan ya, di perusahaan? Lanjutan dari materi tadi, Mas, tentang owner dulu ya. Kalau owner sudah sadar, maka owner mengawali dulu. Program itu diawali owner dulu, dijalani dulu gitu ya. Dan nggak muluk-muluk sebetulnya, Mas. Yang standar-standar dulu lah. Misal subuhan dulu, nggak usah banyak-banyak. Sholat subuh dulu minimal nggak kesiangan. Kalau di standar tempat kita itu subuhan tepat waktu itu setengah jam setelah adzan. Ya kategori yang masih oke lah, setengah jam setelah adzan itu masih oke. Karena kan sekarang adzan 4.25, kadang qomat 4.45 gitu ya, Mas. Dari masjid baru jam 5 baru pulang gitu kan. Ya sekitaran jam 5 mungkin 10 masih oke lah. Jadi yang pertama ownernya dulu, Mas, ngejalanin. Nah, ketika owner menjalankan dan diturunkan dalam bentuk program, akan lebih powerful dan percaya diri untuk ngajak timnya. Karena udah jalanin ya. Kayak kita misalkan Mas Luhur seneng kuliner, gitu kan? Pasti ketika Mas Luhur merekomendasikan kuliner itu ke teman, karena udah pernah nyoba. Mas Luhur akan lebih powerful. Ini ini bagus banget rasanya, dari segala macam. Karena kan Mas Luhur langsung merasakan, mengalami gitu. Tapi kalau Mas Luhur ngapunten, enggak pernah makan makanan itu, terus Mas Luhur ngerekomendasiin, mungkin by Google gitu ya. Kayak api gitu. Lihat reviewnya gitu kan, bintang berapa gitu kan. Gitu. Tapi masih belum yakin. Kayak kemarin tuh Tat. Cari rekomendasi tuh teman-teman Packer Jogja. Habis dari ngopi di sini terus kita mau makan siang di mana nih gitu. Ada ini teman-teman cari di Google, ada ini segala macam. Tapi saya belum pernah coba ya. Kalau saya pernah coba yang kesini, akhirnya ya yang tempat yang pernah kita coba gitu kan. Lebih powerful kan, Mas. Rasanya tuh lebih mantap gitu kan. Jadi memang ketika kita ngejalanin sesuatu dan kita ngajak orang itu lebih powerful gitu kan. Termasuk apa yang saya sampaikan kan, saya dalam artian nasihati diri saya sendiri kan sebetulnya ini kan gitu ya. Nah, setelah owner kemudian ngejalanin program secara personal bersama mungkin pasangan itu keren banget itu. Jadi owner bersama pasangan sudah barengan, terus itu dibuat jadi program sederhana dulu, Mas. Misalkan subuhan yuk di grup diramein gitu kan. Absen di WA gitu. Iya, absen di WA sederhana aja, nggak usah muluk-muluk dulu gitu. Ya, dan nggak bentuk pasaan. Yuk yang sudah subuh yuk subuhan dulu segala macam. Yang belum subuh ya, yang sudah subuhan absen gitu. Kan sekarang di WA tuh gampang ya, Mas. Ada polling gitu, checklist gitu ya. Nanti bisa diklik kayak gitu. Sederhana dulu sih, Mas. Jadi nggak yang langsung 10 KPI semuanya mengikat jadi peraturan, boten. Tetap bertahap ya. Selanjutnya apa lagi di programnya nih? Nah, misalkan dari subuhan. Nah, siapa dulu tim yang harus kita ajak? Nah, ini dari owner otomatis ring 1 dulu, Mas. Ya, uji cobanya sekaligus uji coba sebetulnya. Leader ini ya. Leader, manager, supervisor gitu ya, staf ahli itu masuk nanti ke
program ini, uji cobanya dulu. Dulu kita juga sama itu, tahapannya begitu, nggak langsung ke staff atau Nggak tim langsung yang semua gitu kan ya? yes. Jadi dari leadernya dulu. Nah kalau leader berhasil, inkubasinya berhasil mungkin 3 bulan gitu, subuhan sudah nggak ada yang terlambat, bahkan bisa di masjid, itu akan bisa ditularkan ke teman yang lainnya. Oke. Subuhan berhasil, oh duha yuk duha, ya duhanya. Jadi sifat awal-awal itu ajakan dulu mas. Oke. Jadi leadernya nyontohin, yuk sekarang leader udah loh, owner kan udah selesai. Artinya bukan berarti selesai terus nggak jalanin ya, Tetap jalanin. tetap jalanin, cuman apa ya, udah fase nyontohinnya itu di awal udah cukup. Nah tinggal ngebarengin terus kan gitu ya. Nah leadernya ngejalanin pelan-pelan, nambah lagi KPI, oh sholat duha. Kalau tadi subuhannya seminggu 5 kali lah gitu kan. Nah dari 7 hari kan masih manusiawi tuh dan standar lah gitu kan ya. Nanti duha seminggu awalnya 2 kali dulu. Nah terus nambah lagi baca Quran. Jadi bertahap mas KPI-nya. Gitu. Oke. Itu dari sisi ini ya, sholat ya. Ada ini nggak ada tilawah gitu? Iya ada mas. Ada ya. Kalau di Kota Gading Jewelry itu ketika teman-teman sudah lulus masa magang di bidang spiritual, jadi ada masa inkubasi dulu sih mas. Jadi mereka masuk, interview, terus on board begitu ya. Kita kenalin secara detail programnya apa, targetnya apa, berapa lama. Nanti mereka di tes gitu, uji coba selama 3 bulan. Nah selama 3 bulan lulus, maka nanti naik. Jadi santri karya reguler lah bahasa kita. Jadi ya selain mereka nanti sholat subuh, ada habis subuh itu nggak tidur lagi. Ada program yang namanya sholawat munjiat dan zikir pagi bersama. Jadi online, yang bisa online gitu. Oh gitu, Zoom ya, gitu. Zoom pakai Google Meet sih kita. Nah, jadi Google Meet. Terus nanti yang offline misalkan di pondok ya, ada santri karya sekitar 5 orang, itu di pondok bareng-bareng. Jadi habis subuh nggak boleh tidur lagi, kecuali yang sakit ya mas. Sakit, habis safar mungkin sampai Jogja jam 2 pagi gitu kan ya. Terus subuh bangun, istirahat lagi habis subuh, itu pengecualian. Tapi yang tidak ada uzur syar'i, kita buat program supaya ba'da subuh tetap beraktivitas gitu. Terus nanti naik lagi tilawah Quran. Jadi tilawah pribadi. Dulu awalnya masih 1 halaman, sekarang naik di 2 halaman. Duha, ada tahajud. Ya, jadi 10 KPI sekarang mas. Dulu awal-awal kita ngawal itu sekitar 3 kalau nggak salah. 3 dulu baru naik ke 4, 5 gitu. Itu ada nggak mereka itu yang terasanya berat gitu ya, keberatan menjalani gitu. Terus konsekuensinya apa nih kalau nggak ngelakuin nih dari perusahaan gitu. Jadi tugas kita itu tidak memaksa orang untuk jadi baik mas sebetulnya. Tugas awalnya, tapi mengajak orang kan gitu ya. Nah terus gimana kalau ada yang keberatan? Ya kita nggak paksa mas gitu. Nggak ada paksaan. Pokoknya kamu nggak ada. Nggak ada dampaknya gajinya potong gitu. Nah itu next. next dulu. Tapi di awal kita penetrasinya itu tetap ini nggak ada paksaan loh. Kita ngajakin teman-teman itu untuk jadi baik, bukan maksa untuk masuk ke neraka. Saya selalu bilang ke teman-teman santri karya itu, untuk juga pemantik buat saya pribadi, lebih baik dipaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka mas. Selalu saya bilang ke soundingan teman-temannya udah hafal itu. Lebih baik dipaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Kadang yang rasa-rasa enak itu belum tentu baik kan gitu kan. Jadinya ya di awal itu kita selalu sampaikan ini nggak ada paksaan, terutama ketika interview dan on board itu. Monggo dipertimbangkan masih mau lanjut atau mau balik kanan, nggak ada paksaan gitu. Nah, ketika mereka sudah oke, I'm agree gitu ya, saya setuju dan saya siap bergabung. Nah barulah masuk ke fase yang namanya inkubasi tadi, uji coba 3 bulan sampai 6 bulan. Setelah kemudian nanti baru masuk ke masa regulernya. Terus kalau yang nggak achieve gimana gitu ya. Nah nggak langsung SP1, SP2 boten tetap kita akan yang namanya pendampingan dulu. Coaching dulu mas. Mas ini kenapa kok ada kendala di sini? Beberapa yang paling banyak ya itu subuhan memang mas. Subuhan itu paling banyak. Ustadz susah bangun. Masya Allah. Susah bangun. Lah kenapa mas? Saya kalau malam masih tidurnya masih sering insomnia. Kan kita dalami dulu mas. Nah kita dalemin masalahnya apa. Kenapa kok nggak tidurnya insomnia gitu? Kok insomnia kenapa? Pikirannya kah atau yang lainnya? Oh ternyata masih kadang main game.
Nah, kita bangun kesadarannya segala macam. Ya nggak ada paksaan. Nanti kalau seandainya kita coaching, dia udah mulai sadar, oh ternyata main game itu boleh hukumnya. Tapi kalau gara-gara hal yang boleh, terus yang wajib jadi tertunda, apalagi hilang, nah, ini kan jadi masalah, gitu kan. Nah, akhirnya di coaching dulu. Nah, di coaching nggak mampu juga, ya kita peringati lebih tinggi. Agak keras gitu ya. Ya, baru di SP1 gitu. Oke. Lewat teman-teman HC atau HR. Nah, setelah kemudian nih SP1 masih juga belum, ya kita naikkan lagi ke manajemen. Nah, nanti yang memutuskan adalah manajemen bersama HC atau HR. Nah, Kira-kira sekarang misalnya nih Ustaz, program udah dijalankan nih semua. Nah, kira-kira apa sih dampak yang paling dirasakan nih dari kinerja tim dan juga dari apa ya di perusahaan itu? Dampak dari kita ada program spiritual enterprise di situ. Masya Allah ya Mas. Jadi karena tadi owner itu udah penuh dengan kesadaran bahwa bahtera ini tuh wasilah berkah. Jadi semua rasa berkah itu sampai ke setiap elemen Mas. Overall itu Masya Allah. Nah berkah itu kan kalau para ulama bilang itu kan ziyadatul khair ya. Nambahnya kebaikan. Yang dulunya kadang kalau bekerja ya semaunya, sekarang lebih tertata. Subuh udah beraktivitas, dulunya bantu orang tua aja males. Ya gitu kan ya. Setelah masuk di tempat kita, alhamdulillah terbangunlah kesadarannya, sudah mulai aware dengan kebutuhan rumah, sering bantu orang tua, kadang sampai ke pasar gitu. Jadi keluarga juga merasakan dampaknya ya. Iya, kadang ada yang laporan ke saya, alhamdulillah Ustaz, makasih ya Ustaz, sekarang sudah anaknya bla 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 diceritain. Dulu Ustaz kalau subuh tuh saya harus semprot siram air pakai kispray itu loh Mas, kalau dewasa tuh. Sekarang Ustaz lumayan buat saya tambah semangat, walaupun ya naik turun ya. Ya kita alhamdulillah rasa bersyukur gitu kan. Dari sisi kinerja, nah ini menarik sih Mas Lur. Alhamdulillah biidznillah saya tuh 5 tahun lebih ya, mungkin OTW 6 tahun ini dampingin teman-teman santri karya itu. Dari achievement spiritual itu Masya Allah berbanding lurus dengan kinerja profesional. Nggak tahu, misalkan nih achievement spiritual bulan ini itu 90%, maka target dia profesionalnya itu antara itu saja tuh Mas. Kadang 87, kadang 92, ya antara itu. Tapi ada juga yang achievement spiritualnya 40%. Ya nggak jauh-jauh itu, paling mentok 50 gitu. Masya Allah, saya juga ya Allah a'lam ya Mas. Cuman tugas kita kan dampingin nih gitu ya. Jadi kan kita punya portal apa ya kayak dashboard untuk ngerekap teman-teman spiritual gitu ya. Jadi, kalau dibandingin nanti sama teman-teman leadernya, kok mirip gitu ya. Nah, itu akan memudahkan sebetulnya Mas dari manajemen ngambil keputusan. Jadi komponennya nggak cuma bidang profesional, tapi juga bidang spiritual. Masya Allah. Jadi spiritualnya bagus, ya produktivitasnya juga jadi bagus. Insya Allah lebih kurang seperti itu rata-rata itu inline gitu. Inline ya, Masya Allah. Nah, sekarang dari sisi business owner nih ya, dari sisi pengusaha, kenapa kita harus nih install spiritual enterprise nih di bisnis kita tuh? Kan kadang pengusaha ada yang penting jalan aja lah, yang penting rezeki udah ada yang ngatur gitu. Why-nya, nah kenapa sih kita harus gitu? Nah, ya ini tentang strong way ini cukup pembekalnya panjang sebetulnya, tapi karena ini terbatas saya coba upayakan dari materi 1 semester jadi 1 jam gitu. Ya bismillah. Jadi lagi-lagi ini urusannya sama kesadaran ya Mas. Kesadaran itu buah daripada iman. Nah, jadi ya memang mau nggak mau kesadaran itu dibangun oleh dasar keimanan. Nah, iman itu tumbuh atas dasar logika yang terpuaskan. Logika terpuaskan itu dari sumber yang benar adanya, yaitu Al-Quran. Nah, di Al-Quran sendiri itu kan sudah membahas bagaimana kemudian orang itu hidup supaya namanya balance antara dunia dengan akhirat. Misalnya saja dalam Quran surah Al-Qasas ayat 77. Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah. Carilah, kata Allah. Ini perintah berarti kan. Kalau carilah, otomatis siapapun yang dengar dan melihat ayat ini diperintahkan itu kena gitu kan kewajibannya. Apa itu? Fima atakallahu daral akhirah. Carilah apa-apa yang sudah Allah berikan kepadamu untuk negeri akhirat. Jadi potensi dunia nih, misalkan business owner
dititipi bisnis, berarti dari bisnisnya itu harapannya bisa mendapatkan yang namanya jalan menuju ke akhirat yang baik. Oke. Gitu ya. Intinya akhiratnya dulu. Ya. Nah, akhiratnya dulu, baru kata Allah wala tansa, jangan lupakan yang namanya wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupakan namanya kehidupan duniamu gitu. Berarti akhirat ya penting, dunia ya penting. Bahkan di Islam sendiri bekerja itu wajib gitu mas hukumnya, kan gitu ya. Nah, supaya berkahnya kerja ini sampai ke akhirat, jangan cuma kerja doang hanya untuk nyari dunia. Tapi dari dunia itulah nanti bekerja mendapatkan yang namanya keberkahan. Kalau orang pondok tuh namanya ngalap berkah. Ngalap berkah. Ya, ngalap berkah. Nah, supaya nanti apa yang dikerjakan itu benar-benar dapat kebaikan kan gitu ya. Nah, dari iman itu sadar, berarti harusnya dari bisnis yang dibangun ini akan mendatangkan keberkahan bagi siapapun. Nah, pertanyaan standar berkah itu apa gitu kan? Bagi setiap orang kan macam-macam ya standar berkah. Cuman dari business owner setidaknya ada yang namanya kebermanfaatan. Siapapun yang dipimpinnya, siapapun yang ada di dalam perusahaan itu ya harapannya mendapatkan kemanfaatan atas dasar keberkahan itu tadi. Gitu. Jadi ya dasar dalilnya ada, terus sadar bahwa ini juga potensi pahalanya yang besar gitu ya mas. Jadi ya akan membangun yang namanya kesadaran, walaupun nggak semua bisa langsung sadar sih ya, karena hidayah kan punya Allah ya mas. Kalau kita kan cuma sekedar nyampein aja gitu. Ya, jadi tujuannya nggak hanya dunia tapi ngejar akhirat juga. Berkah, berkah, betul. Nah, Ustaz, teman-teman mungkin bingung nih ya. Oke, Ustaz, saya mau install nih spiritual enterprise di perusahaan. Kira-kira langkah apa sih yang awal yang harus diperhatikan itu buat teman-teman yang baru mulai nih? Gitu. Apa yang harus diperhatikan? Kalau saya jawab visi mas. Visi. Visi semua itu kembali ke visi sih. Kalau nggak punya visi ke akhirat ya capaiannya cuma itu gitu loh. Tapi kalau visinya ke akhirat, misalkan tadi untuk keberkahan sampai akhirat, ya otomatis yang diperhatikan nanti tahapan mau menuju ke visi itu kan gitu. Di Al-Quran sendiri kan sudah diajarkan sama Allah, kita tuh punya visi yang sama loh. Quran surah Az-Zariyat 56 itu Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun gitu. Bahwa kita hidup di dunia ini nggak cuma sekedar hidup, tapi diperintahkan ibadah kalau orang Jawa bilang kan gitu. Nah, konteks ibadah itu banyak sekali, nggak cuma sholat, nggak cuma zakat, tapi berperan sebagai business owner yang bisa mendidik, mengajak, kemudian membimbing tim sampai kemudian bertumbuh sisi profesional dan juga spiritualnya. Itu keren banget. Gitu. Jadi yang pertama diperhatikan, hemat kami itu visi sih. Visi dari business owner yang diturunkan menjadi value perusahaan gitu ya. Baru nanti dijadikan program-program. Kira-kira kayak gitu sih. Jadi timnya juga tahu nih visinya apa gitu kan. Jadi nggak merasa kepaksa juga sih mas. Saya punya tujuan yang jelas ternyata. Jadi saya bekerja itu nggak cuma awal bulan kerja, akhir bulan gajian, ini nggak cuma itu ya. Tapi dari kerjaan saya tahu bahwa kebermanfaatan yang saya kerjakan ini ada kebermanfaatan yang tidak langsung. Contoh kebermanfaatan yang nggak langsung dari misalkan dari visi tadi ya mas. Visinya kalau di tempat kita itu yaitu bertetangga di dunia juga bertetangga di surga Allah, kan gitu ya. Kan visinya jelas tuh. Nah, turunannya apa? Diturunkan dalam bentuk program kebermanfaatan. Kebermanfaatan misalnya di kita itu ada yang namanya program untuk penyaluran ziswaf. Jadi perusahaan dapat keuntungan atau profit, dari net profit itu ditentukanlah yang namanya nilai atau nominal ziswaf, zakat, infak, sedekah dan wakaf. Itu disalurkan kepada yayasan-yayasan atau pondok-pondok Quran yang membutuhkan. Nah, itu disaksikan teman-teman santri karya itu diajak. Gitu, bahkan terlibat gitu. Mungkin ya sederhananya mengambil fotonya, ikut mendoakan, ikut memberikan secara langsung uang, itu kan yang langsung gitu ya. Tapi ada nggak tim yang secara nggak langsung? Ada, yang di kantor. Desain kan misalkan ya desain flyer gitu kan nggak langsung tuh. Tapi dari flyer itu ada closingan, terus kemudian closingannya itu dapat profit. Nah, profit itu jadi ziswaf, itu kan secara nggak langsung dia dapat aliran pahala jariahnya mas gitu. Jadi semakin besar profit perusahaan, semakin besar juga kan kemanfaatannya, betul. Nah, itu motivasi jadinya kan. Jadi orang-orang yang ada di dalam perusahaan itu tuh, wah saya paham sih kenapa saya harus bertahan di sini. Berarti ya saya artinya dalam rangka
mengumpulkan pundi-pundi amal jariah lewat apa yang saya bisa. Gitu. Kan semua orang kan punya potensi masing-masing ya Mas Lur ya. Kira-kira begitu. Nah, kalau boleh tahu nih Tad, kalau sebuah perusahaan untuk mengumpulkan yang nanti akan dibagikan ke bermanfaatnya, Ziswaf tadi itu sebesar berapa sih dari profit itu? Kalau standarnya ya Mas, tetap zakat, infak, sedekah, wakaf itu punya ketentuan masing-masing. Gitu ya. Kita singgung zakatnya dulu. Zakat itu diambil 2,5% dari net profit. Net profit perusahaan. Gitu, bukan gross profitnya Mas, tapi dari net profit. Misalkan dari gross profit 100 juta. Oh ternyata net profitnya ketemu 50 juta. Nah 2,5% dari 50 juta itu. Nah berarti ya sekitar 2.500.000 misalkan gitu ya Mas ya. Nah artinya itu yang nanti disalurkan sebagai zakat. Gitu. Infak sedekah itu lebih fleksibel. Oh saya pengen sedekahnya lebih banyak, ya monggo silakan dikerjakan, ditambahkan. Itu nggak bersifat mengikat. Itu beda dengan personal ya. Misalnya bisnis ownernya juga mau gitu. Bisa sama. Tapi kalau seandainya perusahaan di peraturan Indonesia itu berbeda sama zakat business owner. Perorangan gitu, beda ya. Perorangan beda. Kalau di Indonesia lah ya, itu bisa beda gitu. Zakat perusahaan sama zakat personal owner itu beda sendiri. Ya. Oke Tad, mungkin terakhir nih ada pesan-pesan buat teman-teman yang sekarang sedang berjuang dengan bisnisnya, dengan usahanya, gimana sih caranya bisa tetap bertumbuh ya, bertumbuh dan juga menaikkan nilai-nilai spiritual di perusahaannya gitu. Wah ini kalau pesan-pesan berarti sebetulnya juga berpesan untuk diri sendiri ya. Ya nasihat itu beratnya kayak gitu ya. Tapi Bismillah juga kita jalanin pelan-pelan. Jadi sebagai penutup Mas Luhur, izin mungkin saya sampaikan ada satu kalimat dalam bahasa Arab tuh keren banget. Ibda binafsi. Mulailah dari diri sendiri dulu. Jadi kadang kita terlalu jauh. Gimana caranya yang ngomset, gimana caranya bertumbuh, gimana caranya tim bisa solid gitu. Tapi kita lupa bahwa untuk memulai kebaikan itu dari diri sendiri dulu. Gitu. Makanya saya nggak muluk-muluk sih, ya, cuma bilang untuk diri saya sendiri juga dan juga kita semua audiens gitu ya, bahwa mulailah kebaikan itu dari diri sendiri. Gitu. Kadang kita banyak nunjuk orang, kenapa kamu salah ini segala macam, padahal kita bisa jadi yang banyak salahnya. Jadi termasuk di bidang spiritual, apapun lah profesional. Jadi memang business owner, leader itu ya tugasnya adalah memberikan contoh, uswatun hasanah, suri teladan terbaik. Maka pengen dicontoh yang baik, otomatis mulai kebaikan itu dari dirinya sendiri, baru nanti diturunkan ke teman-teman yang lain. Dan sebagai penutup juga, mungkin kita terlalu jauh sama Allah. Kesulitan yang kita hadapin itu bukan karena Allah nggak sayang, mungkin Allah lagi bilang, kamu jalannya terlalu jauh, pulang ke sini. Sudah saatnya kamu berpelukan sama aku. Aku rindu kamu, kamu juga harusnya rindu sama saya gitu kata Allah. Ibaratnya gitu kan Mas. Jadi ya solusi atas masalah yang kita hadapi sekarang itu pasti Mas kembali ke Allah. Itu solusinya udah mutlak dan udah dipraktekkan oleh banyak business owner, di antaranya ya Kota Gede Jewelry. Masya Allah, luar biasa. Nah, terima kasih banyak waktunya, sharing-sharingnya. Semoga yang disampaikan Ustaz Dodon bisa menjadi amal jariah. Amin, Allahumma amin. Oke teman-teman, podcast kali ini sampai di sini dulu ya. Semoga bermanfaat, bisa menjadi referensi untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.